Hai, selamat datang di channel Hits Video, channel yang membahas alur cerita film seru dan terbaik. Yang kali ini akan membawakan film aksi seru berjudul Babylon AD yang dirilis pada tahun 2008. Film fiksi ilmiah berdasarkan novel berjudul Babylon Babies ini dibintangi oleh aktor action papan atas Vin Diesel, menceritakan perjalanan seorang tentara bayaran yang menjadi kurir dengan tugas mengantar seorang gadis cilik dari Asia ke Amerika. Tanpa berlama-lama lagi, inilah Babylon AD. That puppy stick I've had the line. What about God? Can he help us? Sometimes. Di awal film, Turuk terbangun dari tidur dalam kondisi terkejut karena sebuah mimpi buruk dari sebuah peristiwa yang akan terjadi 6 hari ke depan. Turuk sendiri adalah seorang tentara bayaran, mantan marinir. Dia berasal dari New York, tapi sekarang berada di Eropa Timur karena menjalankan tugasnya sebagai penyelundup barang. Dia ahli menggunakan berbagai senjata dan bertarung dengan tangan kosong. Selain itu, dia paham akan strategi perang beserta taktiknya. Ditambah pula, dia ahli kuliner. Maka tidak heran apabila dia terbiasa tidur dengan sebuah pistol di tangannya. Satu hal yang perlu diketahui, bahwa cerita ini berada di dunia distopia di masa depan yang mungkin tidak terlalu jauh dari saat ini. Peperangan terjadi di berbagai kawasan, termasuk Nusrebia, tempat Turuk kini berada. Turuk pulang ke apartemennya yang kumuh sambil membawa daging kelinci yang dibelinya di pasar. Dia langsung mengolahnya menjadi sebuah makanan yang terlihat sangat nikmat. Keahliannya memasak sudah seperti chef kenamaan. Sebelum makan tentunya dia tidak lupa untuk berdoa. Saat sedang menikmati makanan lezatnya, tiba-tiba pasukan bersenjata masuk ke ruangan dan langsung mengarahkan semua senapan mereka kepada kepala Turuk. Dengan tenang, Turuk sudah bisa menebak siapa orang yang memimpin penyerangan ini. Dia adalah Carl, teroris yang pernah membuat Turuk kesal. Hanya dengan beberapa gerakan saja, Turuk sudah berhasil menaklukkan Carl. No shit, Carl. You wanted me to take you with a pull up? Disgrace to the profession. Get out of that pose. Setelah membunuh Carl, Turuk dengan santai memakai jaketnya dan berjalan mengikuti pasukan keluar apartemen. Dia langsung diarahkan untuk menaiki tank yang sudah menanti di pinggir jalan. Di dalamnya sudah ada Gorski, istri dan putrinya. Meminta Turuk untuk menjadi kurir mengirimkan seorang gadis cilik ke New York. Awalnya Turuk sempat ragu, tapi setelah dijanjikan identitas baru, Turuk pun bersedia. Only on this side. This is an overseen credit. John. Di sini identitas baru bagi Turuk lebih berharga daripada uang. Diturunkan di sebuah lapangan, Turuk menunggu beberapa saat hingga sebuah helikopter datang menjemputnya. Dia naik ke sebuah mobil yang menggantung pada helikopter tersebut. Turuk terbangun dari tidurnya ketika mobil didaratkan di daerah perbukitan berbatu, Kyrgyzstan. Seorang wanita keluar dari sebuah biara di dalam perbukitan. Dia memperkenalkan diri sebagai Suster Rebecca, pengasuh Aurora, gadis yang menjadi kargo Turuk. Dia memberikan 3 syarat yang harus dipenuhi oleh Turuk. No foul language. Do we have an agreement? Turuk membuka bagasi untuk meletakkan tas milik Aurora sambil membuka peta yang tampak seperti Google Maps pada lembaran atlas. Dia meletakkan beberapa titik tujuan untuk menentukan arah dan estimasi perjalanan yang akan mereka tempuh. Aurora dan Rebecca menghampiri mobil yang disambut oleh Turuk dengan diamnya. Perjalanan pun dimulai sesaat setelah Turuk menyalakan mesin mobilnya. Mereka melintasi gurun menuju Kazakhstan di perbatasan Rusia. Dari daerah ini, mereka akan melanjutkan perjalanan dengan kereta cepat. Turuk meminta Aurora untuk berganti pakaian dengan beberapa baju yang dia ambil secara sembarangan di pasar. Dari jauh, terlihat ada beberapa orang yang mengintai mereka. That's him. We're locked on. Stay concentrated, guys.
Aurora tampak kebingungan menyaksikan dunia yang belum pernah dilihatnya. Maklum saja, sejak dilahirkan, dia belum pernah pergi dari biara di perbukitan tadi. Ternyata tidak mudah untuk mencapai pintu stasiun karena disesaki oleh banyak orang, dan Turup terpaksa membeli tiket dari seorang calo. Aurora menjadi panik di antara kerumunan orang dan melarikan diri. Beruntungnya, dia bisa dikejar oleh Turup dan Rebecca. Going now. Selagi mereka bertengkar, tiba-tiba mereka harus terus berlari melewati para korban ledakan untuk mengejar kereta. Mereka berhasil masuk ke dalam gerbong kereta, namun mereka tidak menemukan tempat duduk. Turup berusaha membeli kursi dari keluarga asal Mongolia, namun mereka tidak menghiraukannya hingga Aurora berbicara dengan bahasa mereka. Setelah perbincangan yang menggambarkan wawasan Aurora yang luas, kereta sudah sampai di Vladivostok, Rusia. Mereka memasuki area pengungsian dan diperiksa oleh petugas. Turup mengajak Aurora dan Rebecca ke sebuah arena pertarungan. Di sana Turup bertemu dengan Finn, teman lamanya, untuk meminta bantuannya menyeberang ke Kanada. Setelah mencapai kesepakatan, Turup segera membawa Aurora dan Rebecca pergi dari tempat itu. Tapi mereka dicegat oleh sekelompok pemuda. Mereka menawarkan uang $1 juta agar Turup melepaskan Aurora kepada mereka, dan beginilah reaksi Turup. Dikerubungi oleh sekelompok pemuda tadi, Turup terpaksa bertarung melawan mereka. Rebecca pun mengeluarkan kemampuan kungfunya. Aurora yang hendak dibawa pergi oleh salah satu pemuda direbut oleh petarung yang berada di dalam ring. Dia menghalau semua yang berusaha masuk lalu menutup pintu ring. Sang petarung melihat Aurora yang menangis ketakutan. Turup segera masuk ke dalam ring dan mencoba menenangkan sang petarung. Lah, kok petarungnya yang ditenangkan, kan Aurora yang nangis? Tapi justru aksinya dijadikan sebuah pertandingan oleh panitia acara. Pertarungan yang berjalan keras hampir diakhiri oleh kemenangan Turup jika saja Aurora tidak memintanya berhenti. Saat ronde berakhir, Rebecca dan salah satu pemuda masuk ke dalam ring memberitahu bahwa dia dikirim oleh ayah Aurora. Mengabaikan ucapan Rebecca, Aurora memilih untuk mengikuti kelompok pemuda itu. Turup dan Rebecca berlari mengejar kelompok yang ternyata adalah ahli parkur. Pengejaran terhenti dengan tembakan yang dilepaskan oleh Turup. Next one dies! Tidak ingin ada korban, Aurora memilih ikut dengan Turup lagi dan kelompok itu melarikan diri. Emosi tinggi menerpa mereka hingga Rebecca berhasil membuat Aurora diam. Keesokan paginya, mereka bersama para pengungsi melintasi laut beku akibat pemanasan global. Di tengah perjalanan, mereka berhenti dan melihat sebuah kapal selam besar muncul dari dalam es. Para pengungsi berlarian menuju kapal selam. Terjadilah kericuhan massal di mana tidak semua pengungsi berhasil mencapai kapal selam. Dan karena waktu yang sempit, kapten kapal memerintahkan awaknya untuk segera membawa kapal masuk lagi ke dalam es, meninggalkan para pengungsi yang tidak berhasil mencapai kapal. Bahkan, para tentara menembaki sebagian pengungsi yang tetap memaksa untuk naik. Aurora masuk ke dalam kapal dan melakukan sabotase kendali. Tapi aksinya digagalkan oleh Turup. Aurora mendadak seperti kerasukan dan kemudian tidak sadarkan diri.
Rebecca menceritakan kisah pertemuannya dengan Aurora kepada Turup. Dia ditugaskan untuk mengasuh Aurora sejak bayi. Semua baik-baik saja hingga 3 bulan silam seorang dokter memberikannya pil dan sikapnya mulai berubah. Turup kaget ketika tahu Aurora bisa berbicara dalam 19 bahasa sejak usia 2 tahun dan bisa mengoperasikan berbagai alat tanpa pernah tahu sebelumnya. Finn melempar dugaan kepada Turup bahwa Aurora membawa virus dalam tubuhnya. Mendarat di Selat Bering, Alaska, mereka melanjutkan perjalanan dengan mengendarai jet ski melintasi gurun es. Mereka diikuti oleh 2 drone yang mulai menembaki mereka dengan bom. Turup memancing 2 drone itu agar tidak menembaki Aurora. Sementara itu, Finn membawa Aurora dan Rebecca menuju perbatasan. Mereka dikejar oleh drone yang tidak henti-hentinya menembak, dan saat rudal dilepaskan, Turup menerjangnya. Aurora dan Rebecca berusaha menolong Turup yang terluka. Aurora mengeluarkan serpihan logam dari tubuh Turup dengan tangannya. Tiba-tiba, Finn menodongkan pistol kepada mereka. Turup menembak Finn yang mencoba mengkhianatinya. Mereka sudah melintas ke Kanada dan bermalam di sana. Turup menyajikan masakan yang dinilai lezat oleh Rebecca. Rasa bahagia sudah berhasil berada di benua Amerika seketika padam dengan ucapan Aurora bahwa mereka semua akan mati di New York. Turup dan Aurora berbincang di bawah langit. Turup bilang bahwa dia telah berperang dan ingin kembali pulang ke New York, kampung halamannya. Mengantar Aurora adalah satu-satunya jalan baginya kembali ke Amerika. Setelah membersihkan diri di sebuah motel, mereka melanjutkan perjalanan menuju New York dengan pesawat terbang. Akhirnya mereka sampai di tujuan. Mereka masuk ke sebuah rumah dengan teknologi canggih. Aurora terkejut menyaksikan berita kehancuran biara mereka di Kyrgyzstan. Turup mulai menyadari ada rencana besar yang berhubungan dengan Aurora. Samidi menghubungi Turup yang disambut dengan tuduhan bahwa dia yang bertanggung jawab atas serangan biara tersebut. Samidi segera mengirimkan dokter dan akan menonaktifkan GPS pada paspor Turup. Passport will be deactivated. 2 kelompok datang mendekati apartemen yang ditempati oleh Turup. Satu dari Nolites dan satu lagi dari Samidi. Dokter yang ditunggu pun datang dan langsung memeriksa Aurora. Setelah dokter pergi, Turup mulai emosi akan sikap Rebecca yang tak mau terus terang kepadanya. Pertengkaran mereka berhenti ketika Aurora keluar dari kamar dan bilang bahwa dia sedang mengandung anak kembar. Pimpinan Nolites menghubungi Turup dan memintanya memasukkan Aurora ke mobil yang sudah disiapkan di depan apartemen. Tapi sepertinya Turup memiliki pemikiran lain dalam benaknya. Turup dan Rebecca keluar mengantar Aurora menuju mobil. Seperti menyerahkan Aurora, sedetik kemudian mereka beraksi. We're going to the suburb. Baku tembak terjadi di tengah kota. Mereka berencana menggunakan kereta subway untuk melarikan diri. Namun salah satu anggota pasukan Samidi melepaskan misil yang tersambung dengan GPS pada paspor Turup. Aurora nekat berjalan di antara desingan peluru 2 kubu yang sedang berseteru, sedangkan Rebecca sibuk melindunginya dari para tentara bayaran yang mengerumuni mereka. Turup yang selamat dari ledakan membantu Rebecca bertarung hingga dia tewas terkena tembakan. Turup terus maju melindungi Aurora. Sebuah misil ditembakkan lagi dan mendadak Aurora mengeluarkan pistol lalu menembak Turup yang tewas seketika. Turup tersadar, loh, dia berada di fasilitas kesehatan milik Dr. Darkwandier, ayah Aurora, yang berhasil menghidupkannya kembali dengan menanam sistem cybernetica sebagai pengganti bagian tubuh yang rusak. Good evening, Mr. Turum. Oh yes, you were clinically dead for 2 hours.
Darkwandier memaparkan perbuatannya menanam kecerdasan buatan ke dalam otak Aurora saat masih berupa janin atas desakan dari kaum Noelites. Dia kemudian hendak dibunuh oleh Samedi, tapi Darkwandier berhasil selamat dari rencana keji itu. Darkwandier meminta Turup untuk mencari Aurora. I want you to find my daughter. Darkwandier mempersiapkan Turup dengan berbagai peralatan canggih untuk mengupas ingatan terakhirnya sebelum dia tewas. Dan ternyata Aurora meminta Turup untuk pulang ketika misil tersebut meledak di hadapannya. Sekali lagi, Darkwandier meminta Turup untuk menemukan Aurora. I need you to live. Pimpinan Noelites melacak keberadaan Turup dengan mengunjungi Darkwandier. Namun sebelumnya, dia membunuh Samedi dengan menembakkan rudal ke tempat dia berada. Pimpinan Noelite bertemu dengan Darkwandier dan berseteru tentang Aurora yang dianggap sebagai anak mereka masing-masing. Darkwandier menuduh pimpinan Noelite menggunakan agama dan akan memanfaatkan Aurora untuk mengokohkan posisinya. Lah politik, setelah membunuh Darkwandier, kelompok Noelite memburu Turup. Sementara itu, Turup sudah sampai di rumahnya dan berhasil menemukan Aurora. 6 bulan kemudian, Aurora melahirkan anak kembarnya dan tidak beberapa lama kemudian dia telah wafat. Aurora memang dirancang hanya untuk melahirkan dan kehidupan setelahnya tidak ada dalam program yang ditanamkan di otaknya. Dan kini Turup menjadi ayah bagi kedua anak Aurora. Dan film pun selesai. Semoga Anda terhibur dan tuliskan komentarnya tentang film ini di kolom komentar. Subscribe bila bermanfaat, like bila kamu suka, share agar menjadi amal jariah. Jangan lupa nonton film-film seru dan menarik lainnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi.